keterlanjutan, kebersambungan, keterkaitan itu penting ya, supaya setiap pilpres para capres sudah diingatkan, payung Anda ini ada nih, Anda kalau buat visi misi silahkan, tapi arah besarnya ada. Arah besar inilah yang harus Anda capai. Kedua, harus diingatkan bahwa setiap visi misi yang disusun itu harus juga mencerminkan bagaimana terukurnya ya, bahwa mereka punya satu target terukur yang nanti dalam implementasinya mereka tinggal membuat calon presiden terpilih itu calon presiden yang membuat visi misi membuat bagaimana jabaran daripada arah itu visi dia. Nah mungkin visi dia itu untuk 5 tahun bisa saja disampaikan, tapi yang lebih detail nanti visi tahunannya. Ya bagaimana misi tahunan. Visinya ada oleh kita, visinya oleh PPHN, tapi pelaksanaan oleh presiden. Nah, yang saat ini disusun mungkin sudah mengingatkan tentang keterkaitan itu ya, bahwa semua capres harus dan semua calon pilkada itu, calon kepala daerah harus sudah berorientasi pada ini ada hukumnya soalnya, ini hukum. Jadi kalau dia nggak melaksanakan dianggap gugur secara hukum. Mesti ada begitunya, kalau nggak mereka buat suka-suka mereka. Jadi menurut saya kita tunggu aja nanti kalau misalnya itu memang menjadi produk hukum juga yang harus dilaksanakan oleh calon kepala daerah dan calon presiden, itu jauh lebih baik. Tapi ada yang kedua yang mungkin harus kita evaluasi sama-sama ya. Siapa yang mengawal ini? Ya. Apakah tanpa MPR sebagai lembaga tertinggi akan efektif atau tidak? Ini soal efektivitas ya. Apakah efektif atau tidak PPN itu dibuat? Kenapa nggak RPJMN aja sih? Gitu kan? Malah lebih kuat ada sanksinya lagi, gitu kan? Kalau di TAP nggak bisa ada sanksinya kan? Kenapa nggak begitu? Ya sebagian menilai bahwa legal standingnya tetap undang-undang di bawah konstitusi. Memang tata urut undang kita masih mengatur tata urut ya, bahwa ketiga adalah undang dasar, kedua adalah TAP MPR. Tapi ada TAP 1 tahun 2003 yang memberikan penjelasan bahwa TAP yang dimaksud itu dalam tata urut itu ada TAP yang eksis, bukan TAP baru. Karena MPR yang baru ini sekarang nggak bisa buat lagi regeling, ketentuan regeling. Itu yang jadi masalah. Selama tidak dilakukan perubahan undang dasar terkait dengan kewenangan MPR membentuk TAP itu, percuma dibuat TAP MPR yang mengikat hanya ke dalam untuk apa? Nah, itu harus ada sidang MPR artinya kan. Jadi itu ya, itu dah keterkaitan perlu. Tapi kalau itu mau legal standing undang-undang saja, mungkin nggak? Menurut saya mungkin juga sih, selama keterkaitan itu tegas ya, ada ketersambungan. Itu harus tegas dengan sanksinya. Kalau nggak ada sanksinya, bablas lagi. Walaupun itu bukan urusan konstitusi ya. Jadi apakah efektif atau tidak ini masalah efektifnya? Ya tergantung pengawasan DPR-nya lah. Kalau DPR bisa mengawal dengan baik seperti MPR dulu, presiden juga takut. Cuman impeachment-nya berbeda. Impeachment-nya sekarang ini harus argumen hukum, bukan argumen politik. Kalau dulu memorandum 1, memorandum 2 cukup untuk menjatuhkan presiden kan. DPR mengusulkan pada MPR, ini loh memorandum kami nih, presiden harus jatuh, MPR sidang. Jadi alasannya politis sekali. Kalau sekarang setelah ada perubahan, amandemen, ya semua usulan yang dianggap penyimpangan oleh presiden, oleh DPR kan, DPR sebagai pengawasnya, dia ajukan dulu kepada Mahkamah Konstitusi. Paripurna menetapkan ini penyimpangan nih, ayo oke, MK, sidang presiden. Presiden disidang secara hukum. Bagaimana keputusannya? Presiden bersalah misalnya keputusannya. Amarnya demikian. Dah, amar ini dibawa lagi kepada DPR. Kemudian paripurna menetapkan ini diujukan kepada MPR. MPR sidang lah. Karena kewenangan MPR untuk memberhentikan presiden masih ada. Tapi tidak bisa mengangkat memilih lagi, hanya memberhentikan presiden. Memberikan presiden kalau memang ada alasan dari MK itu. Nah, presiden bisa tidak diberhentikan walaupun amarnya diberhentikan ya. Itu kewenangan MPR. Kalau MPR bilang, ya kami masih menganggap presiden bisa melanjutkan,
silakan. Jadi MPR masih lembaga tertinggi yang bisa, kewenangan tertinggi loh dia. Kewenangannya tertinggi, bisa menetapkan apa? Presiden dipimpin atau tidak. Itu kan tertinggi juga. Dan dia yang menetapkan undang-undang dasar masih dia kok, MPR kok. Ya demikian ya.